Semangat pagi, salam kemenangan. Menjadi seorang pemimpin itu memang tidak mudah. Karena dia dituntut tidak hanya memiliki kecerdasan intelektualitas yang bagus, tapi juga dituntut untuk memiliki kecerdasan emosi yang baik. Dalam menjalankan aktivitas pekerjaan dan menjalankan organisasinya, dia tidak hanya berhubungan dengan mesin-mesin saja, tapi dia berhubungan dengan manusia. Anak buahnya adalah manusia. Maka di sini dia harus memiliki kemampuan kecerdasan emosi yang baik. Tidak hanya sekedar merintah, apalagi marah-marah. Marah-marah adalah pekerjaan yang mudah. Marah-marah itu adalah pekerjaan yang paling gampang dalam hidup ini. Apalagi menjadi seorang pemimpin. Namun, marah di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, itu ternyata tidak mudah. Hal ini seperti yang disampaikan, diutarakan oleh filsuf Yunani Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethic yang mengatakan adalah siapapun bisa marah. Marah itu mudah, tapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar dan dengan cara yang baik bukanlah hal yang mudah. Ya. Tapi bukan juga berarti ini tidak bisa dipelajari. Nah, seorang pemimpin di sini harus memiliki kemampuan kecerdasan emosi yang baik. Bagaimana dia bisa mengontrol dirinya sendiri dan juga dia bisa mengontrol organisasinya. Menurut Daniel Goleman, sukses seseorang di tempat kerja 30% dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, sedangkan 70%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Ya, maka seseorang di sini harus bisa mengoptimalkan kecerdasan emosinya yang 70% tersebut. Ya, apa saja dimensi-dimensi dalam kecerdasan emosi tersebut? Menurut Daniel Goleman terhadap 5 dimensi dalam kecerdasan emosi. Yang pertama adalah self-awareness, atau sadar diri. Jadi seorang pemimpin harus sadar diri terhadap potensi yang dia miliki, terhadap kemampuan-kemampuan yang dimiliki, terhadap pengendalian emosi yang dia miliki. Dia harus memiliki kesadaran diri yang baik. Ya, yang pertama sadar diri atau self-awareness. Yang kemudian yang kedua, self-control. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Hanya dia, bukan orang lain. Hanya dia. Jadi jangan sampai hanya karena hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, sesuatu permasalahan yang kecil bisa menjadi masalah yang besar. Ayo kita kendalikan. Self-control yang kedua. Yang ketiga adalah self-motivation. Hanya diri kita yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Apakah kita akan berubah, akan kita menjadi lebih baik, itu hanya diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah social skill. Kita hidup dengan manusia, kita berhubungan dengan manusia. Organisasi kita isinya manusia semua. Anak buah kita manusia semua. Maka kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki kecakapan sosial. Mampu berinteraksi sosial yang baik. Mampu menjalin hubungan relation yang baik, lakukan ewuh pakewuh, tepo seliro, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, menguongke uang, itu penting sekali. Dan yang terakhir, yang kelima adalah empati, yaitu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, kita berempati. Kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi kita tidak berlarut-larut secara emosi di sana. Ya, kalau emang ada anak buah kita yang lagi tidak oke performansnya, lagi kinerja nggak bagus karena masalah-masalah tertentu, oke, kita coba berempati, kita pahami. Tapi jangan berlarut-larut, jangan kelamaan. Setelah itu kita ajak yang bersangkutan untuk segera bangkit lagi. Ya, oke, rekan-rekan, para leader, ayo, jadilah seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Ingat, 70% itu angkanya besar sekali loh.
ya, dan itu bisa mempengaruhi karir kita, karir Anda, dan karir kita semua. Sukses untuk Anda, sukses untuk kita semua. Salam kemenangan, sukses untuk kita bersama. Salam.